Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fatma Dinda, perwakilan dari kelompok 4. Izinkan saya dan anggota kelompok saya untuk mempresentasikan materi bahasa Indonesia dengan berjudul Kalimat dan Kalimat Efektif dalam Penulisan Bagian 1. Dengan saya sendiri di sini Fatma Dinda Azhara dengan tertera NIM di bawah 64241607. Dan saya Laila Safitri dengan NIM 64242167. Dan ada saya Aulia Hanan Lipi 64241026. Di slide pertama ini saya akan membacakan kalimat-kalimat menurut para ahli. Menurut Goriscraft 1984.2156 yaitu suatu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan. Sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Dan yang kedua itu kalimat menurut Harimurti Kridalaksana 2001-92. Satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual dan potensial terdiri dari klausa. Dan yang kedua itu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah elemen dasar dalam komunikasi tertulis yang menyampaikan informasi. Pernyataan sebuah kalimat bukanlah sebatas rangkaian kata dalam frasa dan klausa. Rangkaian kata dalam kalimat itu ditata dalam struktur gramatikal yang benar unsur-unsurnya, yang dimana kalimat satuan bahasa yang terdiri dari kumpulan kata yang memiliki makna lengkap, yaitu komponen utama dari kalimat adalah subjek untuk pokok pembicaraan dan predikat kata kerja menunjukkan atau tindakan, objek penerima tindakan bila ada, keterangan, memberikan informasi, waktu, tempat, cara, dan lain-lain. Contohnya, ibu memasak nasi. Ibunya itu subjek, memasaknya itu predikat, dan objeknya itu nasi. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Fatma. Selanjutnya ialah B, jenis-jenis kalimat, di mana terdapat 6 macam. Yang pertama ada jumlah klausa, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang dimana kalimat tunggal itu sendiri kalimat yang memiliki atau terdiri dari satu pola saja, dan kalimat majemuk yang terdiri dari lebih dari satu pola. Contoh kalimat tunggal ialah seperti dia seorang penyanyi, dan kalimat majemuk itu seperti dia sedang bermain gitar dengan temannya. Kalimat menurut fungsinya ada kalimat berita atau deklaratif dan kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat berita seperti yang teman-teman ketahui ialah untuk menyatakan berita. Contohnya, pagi hari ini sangat cerah. Dan kalimat tanya atau interrogatif yaitu kalimat untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Seperti contohnya, apakah hari ini akan hujan? Terus yang ketiga ada kalimat perintah atau kalimat imperatif, di mana kalimat itu digunakan untuk memerintahkan seseorang, seperti ambilkan dompet itu di rumah. Terus yang keempat ada kalimat seru atau eksklamatif, merupakan kalimat yang diakhiri oleh tanda seru. Contohnya seperti, aduh, saya terpeleset. Yang kelima ada kalimat menurut kelengkapan unsur, contohnya ada kalimat tak lengkap atau kalimat minor, dan kalimat lengkap atau kalimat mayor. Contoh dari kalimat tak lengkap itu sendiri merupakan jika kita sedang membeli sesuatu, tetapi hanya menyatakan pembelinya apa yang kita beli saja, tidak dengan harganya. Terus kalau kalimat lengkap itu kelengkapan dari kalimat yang tidak lengkap tersebut. Dan yang terakhir keenam ada kalimat menurut susunan subjek predikat, kalimat inversi dan kalimat versi yang dimana kalimat inversi itu didahului oleh predikat baru subjek seperti televisi matikan televisi itu. Kalau yang kalimat versi contohnya subjeknya dulu baru predikat, yaitu televisi itu dimatikan.
Selanjutnya, ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah sebuah kalimat yang jelas dan mudah dipahami sesuai dengan konteks dan situasi komunikasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Menurut Parera atau Eko Susilo tahun 1995-63, kalimat dikatakan efektif apabila didukung oleh satu, kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis. Jadi kalimat efektif itu harus logis. Yang kedua, keparalelan untuk tujuan efektivitas tertentu. Yang ketiga, ketegasan dalam menonjolkan pikiran utama. Berarti kalimat efektif itu yang dimana harus menonjolkan pikiran pokok utamanya. Yang keempat, ada kehematan dalam pilihan kata. Berarti dilarang untuk memboroskan kata. Yang kelima, ada variasian dalam penyusunan kalimat. Berarti kalimatnya disusun bervariasi atau tidak monoton. Yang keenam atau terakhir itu ada kelogisan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Aulia Hanani. Baik, terima kasih. Yang kedua, ada persyaratan dan fungsi kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisannya. Yang A mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Dan yang B, kalimat efektif memiliki persyaratan dan fungsi yang kesemuanya saling berkaitan. Fungsi kalimat efektif, fungsi gramatikal dalam kalimat efektif atau kesatuan fungsi gramatikal. Yang E, kepaduan atau koherensi dalam kalimat. Yang pertama, kepaduan atau koherensi dalam kalimat efektif adalah hubungan timbal balik atau hubungan kedua arah di antara kata atau frasa dengan jelas, benar, dan logis. Yang kedua, ada kohesi dan koherensi. Kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Konsep kohesi pada dasarnya mengacu kepada hubungan bentuk, artinya unsur-unsur wacana atau kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Mulyana 2005.226. Oke, untuk selanjutnya itu tips membuat kalimat efektif. Yang pertama itu adalah gunakan kata yang tepat. Pilih kata yang sesuai dengan konteks dan tujuan. Contohnya itu contoh efektifnya saat itu saya mencoba memahami materi, dan contoh tidak efektifnya itu saya pada waktu itu sedang mencoba untuk bisa memahami materi. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu hindari kalimat terbelit-belit. Jangan terlalu panjang atau rumit. Contoh tidak efektifnya itu dalam rangka untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan kami akan melakukan beberapa hal yang dilakukan. Dan yang untuk efektifnya itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kami akan mengambil beberapa langkah. Dan yang ketiga itu gunakan kalimat aktif. Kalimat aktif lebih mudah dipahami daripada kalimat pasif. Dan yang keempat itu perhatikan ejaan dan tanda baca. Tanda baca yang tepat sangat membantu dalam kejelasan kalimat. Dan selanjutnya ada contoh kalimat efektif. Yang pertama, kalimat tidak efektif. Saya ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwa besok adalah hari libur. Yang kedua, kalimat efektif, besok adalah hari libur. Yang pertama ada kalimat tidak efektif. Di dalam ruangan ini terdapat berbagai macam peralatan yang digunakan untuk keperluan tertentu. Yang kedua, kalimat efektif, ruangan ini dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan. Baik, kita sudah mencapai di kesimpulan. Kesimpulan dalam kalimat efektif dan kalimat ialah dalam penulisan, kalimat dan kalimat efektif sangat penting untuk memahami dan mengkomunikasikan ide dengan jelas dan efektif. Dengan memahami jenis-jenis kalimat, syarat-syarat kalimat efektif, dan kepaduan dalam kalimat, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan penulisan yang baik. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan struktur bahasa,
jalan pikiran logis, dan kehematan dalam pilihan kata untuk menciptakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Oke, terima kasih semuanya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.